Ya ampun, kamu masih jadi tukang cat aja mas. Untung kita udah cerai. Mana mungkin kamu bisa biayain hidupku mas kalau jadi tukang cat gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang tukang cat sederhana berdiri di atas tangga, bercak cat menempel di bajunya. Tiba-tiba, seorang wanita cantik menunjuknya sambil tertawa keras. Di sampingnya berdiri seorang pria berbadan besar dengan wajah penuh kesombongan. Wanita itu adalah mantan istrinya, yang kini merasa bangga karena menikah dengan duda kaya raya. Hinaan demi hinaan keluar dari mulutnya, membuat hati sang tukang cat semakin perih. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar. Dari kota mana kalian menonton? Semoga yang subscribe channel ini dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Budi Raharjo berdiri di atas tangga aluminium usang, memegang kuas besar yang sudah penuh bercak cat kering. Keringatnya menetes deras di dahi, bercampur dengan debu dan aroma cat yang menusuk. Siang itu terik matahari membakar kulit, tapi Budi tetap tekun menyapukan kuas ke dinding rumah baru yang sedang ia kerjakan. Setiap sapuan kuas seperti membuka lembaran luka lama yang belum pernah benar-benar sembuh. Ia teringat saat-saat bahagia dulu bersama Puspitasari, wanita yang pernah menjadi pendamping hidupnya. Mereka pernah berjanji akan menua bersama, melewati pahit manis kehidupan. Namun semua itu runtuh ketika Puspita memilih meninggalkannya, hanya karena Budi tak mampu memberi kehidupan mewah yang ia idamkan. Hari-hari setelah perceraian itu adalah masa paling kelam dalam hidup Budi. Ia menahan rasa sakit sendirian, sambil tetap bekerja keras demi bertahan hidup. Setiap kali melihat pasangan suami istri berpegangan tangan, hatinya mencelos. Ia bertanya dalam hati, apakah aku terlalu buruk untuk dicintai? Apakah menjadi sederhana adalah sebuah kesalahan? Tapi meski hatinya hancur, Budi tak pernah menaruh dendam. Ia hanya yakin, suatu saat Allah akan menunjukkan jalan yang lebih baik. Ia memilih untuk menata kembali hidupnya, meski langkahnya tertatih. Di balik kesederhanaan itu, Budi sebenarnya menyimpan sesuatu yang tak diketahui banyak orang. Ia bukan hanya tukang cat yang dipandang rendah. Ia memiliki rencana besar, sesuatu yang sudah lama ia bangun dengan penuh kesabaran. Namun ia tahu, belum saatnya semua itu terbongkar. Di setiap malam, ketika tubuhnya letih, Budi sering memandang langit-langit kamar kontrakannya yang sederhana. Ia berdoa dengan suara bergetar, meminta kekuatan. Ya Allah, jangan biarkan aku hanyut dalam sakit hati. Jadikan aku kuat, sabar, dan ikhlas. Karena aku tahu, Engkau selalu punya rencana yang lebih indah. Di luar sana, kabar tentang Puspita dan suami barunya, Dimas Setia, kerap terdengar sampai ke telinga Budi. Mereka hidup bergelimang harta, berpesta, berfoto di mobil mewah, makan di restoran mahal. Semuanya tampak sempurna, seolah-olah meninggalkan Budi adalah keputusan terbaik yang pernah dibuat Puspita. Namun di balik semua gemerlap itu, Budi hanya tersenyum pahit. Ia tahu, dunia sering menipu. Harta bisa memabukkan, membuat orang lupa pada kesetiaan. Sementara kesederhanaan, meski kerap dihina, justru mengajarkan makna sabar dan ikhlas. Hari itu, ketika Budi menurunkan kuas dari dinding, sebuah suara tawa keras terdengar dari kejauhan. Ia belum tahu, suara itu akan membuka luka lamanya sekali lagi, lebih dalam dari sebelumnya. Suasana siang itu begitu ramai. Proyek pembangunan perumahan baru di pinggiran kota sedang berjalan. Para pekerja hilir mudik membawa semen, pasir, dan batu bata. Suara mesin molen bercampur dengan teriakan mandor membuat suasana kian gaduh. Di salah satu rumah yang hampir selesai, Budi Raharjo tetap fokus pada pekerjaannya. Dengan hati-hati, ia meratakan cat biru muda di dinding luar rumah. Namun, langkah Budi mendadak terhenti
ketika terdengar suara tawa keras dari arah gerbang. Matanya menoleh dan seketika dadanya seperti diremas kuat-kuat. Di sana berdiri seorang wanita dengan wajah yang sangat ia kenal. Wanita itu adalah Puspita Sari, mantan istrinya yang kini berdiri dengan penuh percaya diri sambil merangkul lengan seorang pria bertubuh besar, Dimas Setia, suami barunya. Puspita menatap ke arah Budi, lalu tanpa ragu menunjuknya sambil tertawa terbahak-bahak. Astaga, jadi kamu masih jadi tukang cat ya, Bud? Ya ampun, untung aku sudah cerai sama kamu. Kalau aku masih bersamamu, mungkin sekarang aku masih hidup susah. Kata-kata itu meluncur deras, menusuk hati Budi lebih tajam dari pisau. Para pekerja lain yang berada di sekitar mereka ikut melirik, ada yang terdiam, ada pula yang berbisik-bisik. Situasi itu membuat Budi merasa seluruh harga dirinya diremukkan di depan umum. Dimas, pria yang berdiri di samping Puspita, hanya tersenyum puas. Tangannya menepuk-nepuk bahu Puspita seolah menguatkan kata-kata istrinya. Dengan suara lantang, ia menambahkan, "Lihatlah, sayang, kamu sudah membuat pilihan yang tepat. Hidup dengan saya jauh lebih terhormat daripada hidup bersama tukang cat yang cuma kotor kena bercak-bercak cat murahan itu." Budi menggenggam kuasnya erat-erat, berusaha menahan perasaan yang bergemuruh. Matanya menunduk, bukan karena kalah, tapi karena ia tahu mulut manusia bisa lebih tajam daripada pedang. Satu langkah salah dan harga dirinya bisa benar-benar runtuh. Puspita kembali tertawa. "Bud, kamu lihat nggak? Sekarang aku bisa beli apa saja. Mobil, perhiasan, rumah besar. Semua karena aku memilih Dimas. Coba kalau aku masih bersamamu, mungkin kamu cuma bisa kasih aku nasi bungkus warung dan kamar sempit penuh cat bau." Ucapan itu membuat beberapa pekerja lain tersenyum miris. Mereka sebenarnya kasihan melihat Budi dipermalukan seperti itu, tapi siapa yang berani membela? Dimas adalah bos kontraktor yang mereka kenal, sementara Budi hanya terlihat sebagai tukang cat biasa. Namun di balik semua cemoohan itu, hati Budi tetap tenang. Ia menunduk sambil menarik napas dalam-dalam, mencoba mengingat doa yang sering ia lantunkan setiap malam. Ya Allah, sabarkan aku. Jangan biarkan aku jatuh dalam amarah. Biarkan aku melihat semuanya dengan mataku sendiri kelak. Tak lama, suara mandor memanggil Budi untuk melanjutkan pekerjaannya. Ia naik kembali ke tangga, seolah tak mendengar hinaan yang baru saja ditujukan kepadanya. Tapi jauh di dalam dadanya, luka itu terasa sangat dalam. Luka yang kelak akan berubah menjadi bukti ketika waktu membalikkan semua keadaan. Puspita masih sempat menoleh sekali lagi sebelum pergi. Dengan senyum penuh kesombongan, ia berbisik kepada Dimas. "Lihat tuh, orang yang dulu pernah aku cintai. Ternyata cuma segini nasibnya." Budi mendengar, tapi ia memilih diam. Karena ia tahu, hari itu hanyalah awal dari perjalanan yang akan membuka semua mata, terutama mata orang-orang yang telah meremehkannya. Hari mulai beranjak sore. Cahaya matahari yang tadinya terik kini mulai condong ke barat, menimpa dinding-dinding rumah yang baru dicat Budi. Angin semilir membawa aroma cat yang masih basah, bercampur dengan debu dari proyek yang belum rampung. Suara pekerja semakin ramai, namun bagi Budi, yang terdengar hanyalah gema tawa Puspita barusan. Tawa yang seakan mengejek segala keringat dan perjuangannya. Ia turun perlahan dari tangga, meletakkan kuas di atas kaleng cat. Tangannya bergetar, bukan karena lelah, tetapi karena hatinya dipenuhi rasa sesak. Ingatannya melayang ke masa lalu, ketika Puspita masih menjadi istrinya. Wanita itu dulu pernah tersenyum manis, setiap kali Budi pulang kerja dengan pakaian penuh noda cat. "Aku bangga punya suami pekerja keras," begitu ucap Puspita saat itu. Namun, semua kata manis itu kini seakan berubah jadi racun. Puspita yang dulu mengaku bangga, kini berdiri bersama pria lain, menertawakan pekerjaan yang sama. Pekerjaan yang dulu ia anggap membanggakan. Betapa cepat manusia bisa berubah ketika hatinya terpikat oleh gemerlap harta. Budi mencoba menenangkan diri,
tapi takdir seolah ingin menguji lebih jauh. Puspita tidak berhenti sampai di situ. Ia sengaja kembali mendekat, masih dengan tangan merangkul Dimas erat-erat. Suaranya lantang, penuh kesombongan. "Bud, aku benar-benar gak habis pikir. Kamu masih betah ya kerja kayak gini? Panas-panasan, bajumu kotor, kulitmu gosong. Sementara lihat aku sekarang." Puspita melingkarkan tangannya lebih erat ke pinggang Dimas, lalu melanjutkan. "Kudunde, aku bisa duduk di mobil ber-AC, makan enak tiap hari, pakai perhiasan yang mahal. Dan semua itu bukan karena kamu." Tawa Puspita pecah lagi, nyaring, menusuk telinga semua orang yang mendengarnya. Para pekerja yang sedang mengangkat batu bata berhenti sejenak, melirik ke arah mereka. Ada yang menggelengkan kepala, ada pula yang hanya terdiam. Sementara Budi berdiri kaku, seperti seorang terdakwa yang dipermalukan di depan khalayak ramai. Dimas tak kalah angkuh. "Sayang, ngapain kamu repot ngomong sama orang kayak gitu? Dia memang sudah ditakdirkan jadi buruh. Biar saja, toh kita sudah di atas sekarang. Hidup kita jauh lebih baik tanpa dia." Budi merasakan nadinya berdegup kencang. Hatinya seperti ingin meledak, tapi ia menahan dengan sekuat tenaga. Ia tahu, membalas hinaan hanya akan membuat dirinya terlihat sama rendahnya. Ia menarik napas dalam-dalam, menatap tanah, lalu mengangkat kembali kuasnya. Ia memilih diam. Diam bukan berarti kalah, tapi karena ia percaya ada kekuatan yang lebih besar yang akan bicara pada waktunya. Namun diamnya Budi justru membuat Puspita semakin merendahkannya. "Lihat, Dim, dia bahkan enggak berani melawan. Dari dulu dia memang begini, selalu pasrah, enggak punya ambisi. Kamu bayangin, kalau aku masih hidup sama dia, mungkin sampai tua aku tetap jadi istri tukang cat." Tawa keduanya kembali meledak. Suara itu memantul di dinding-dinding kosong rumah baru, menancap di telinga Budi seperti jarum yang menusuk dalam-dalam. Tapi di balik luka itu, ada api kecil yang menyala di dada Budi. Api yang tidak terlihat oleh siapapun, api yang menyimpan rahasia besar. Sebuah rahasia yang jika terbuka, akan membuat semua orang terdiam. Budi menatap langit sore yang mulai berwarna jingga. Dalam hatinya ia berbisik, "Sabar, Bud. Waktumu akan datang. Biarkan mereka tertawa sekarang, karena nanti akan ada saatnya tawa itu berubah menjadi tangisan penyesalan." Nama Dimas Setia bukanlah nama asing di lingkungan itu. Ia dikenal sebagai seorang duda yang berlimpah harta. Usianya lebih tua dari Budi, tubuhnya besar dan perutnya sedikit buncit, tapi dompetnya seolah tak pernah kosong. Dimas memiliki bisnis kontraktor yang sedang naik daun. Rumah megah, mobil berderet di garasi, dan pakaian rapi yang selalu ia kenakan membuatnya dipandang sebagai sosok yang sukses. Namun, di balik penampilannya yang mentereng, ada sisi lain yang jarang diketahui orang. Bisnis Dimas bukan sepenuhnya miliknya. Ia hanyalah rekanan, salah satu pemain kecil dalam lingkaran besar pengembang perumahan. Modalnya besar, tapi pengaruhnya terbatas. Namun karena orang-orang tak tahu banyak soal jaringan bisnis itu, nama Dimas tetap disanjung sebagai pria mapan yang pantas diperebutkan. Itulah yang membuat Puspita jatuh hati padanya. Setelah bercerai dengan Budi, ia merasa kehidupannya hancur. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya bisa mendapatkan yang lebih baik, lebih mewah, lebih terhormat. Dan Dimas hadir dengan segala gemerlap yang bisa menutupi kekosongan hatinya. Saat berjalan berdua dengan Puspita di lokasi proyek sore itu, Dimas memamerkan senyum puas. Ia tahu, banyak pasang mata yang memperhatikannya. Ia senang dipandang sebagai pria yang bisa memberikan kehidupan mewah pada wanita cantik di sampingnya. Ia bahkan sengaja membiarkan suara tawanya terdengar keras, agar orang-orang tahu betapa berkuasanya ia. "Sayang, lihat orang-orang ini," ucap Dimas dengan nada congkak sambil menatap para pekerja yang sedang sibuk mengangkat semen. Mereka kerja keras, kotor, penuh peluh. Tapi tetap saja, hidup mereka tidak akan pernah sama dengan kita. Bedanya adalah, kita punya uang,
mereka tidak. Puspita mengangguk, seolah kata-kata itu adalah kebenaran mutlak. Iya, Dim. Aku jadi makin yakin pilihanku tepat. Aku meninggalkan masa lalu yang penuh kesusahan bersama Budi, lalu sekarang bisa berdiri di sisimu, menikmati semua yang dulu hanya jadi mimpi. Kalimat itu sengaja diucapkan keras, agar terdengar oleh Budi yang masih berdiri di tangga dengan kuas di tangannya. Puspita menoleh sebentar, pandangannya tajam, seperti ingin menusuk hati mantan suaminya lebih dalam lagi. Budi yang mendengar hanya menelan ludah. Ia tahu, Puspita benar dalam satu hal. Mereka memang berbeda. Tapi perbedaan itu tidak seperti yang ia pikirkan. Puspita hanya melihat dengan mata dunia, sementara Budi melihat dengan mata hati. "Bekerjalah terus, Bud," seru Dimas dengan suara lantang, membuat para pekerja lain ikut melirik. "Mungkin kalau kamu kerja lebih rajin lagi, kamu bisa kumpulin uang buat beli motor bekas." Hahaha, tawa Puspita dan Dimas pecah bersamaan, nyaring, menusuk telinga. Situasi itu membuat Budi ingin sekali membuka suara, ingin mengatakan sesuatu yang bisa membungkam keduanya. Tapi ia memilih menahan. Ada hal besar yang sedang ia simpan, dan waktunya belum tiba. Sore itu, setelah Dimas dan Puspita pergi meninggalkan lokasi dengan mobil mewahnya, Budi duduk sebentar di tepi tangga. Ia menatap kuasnya yang basah oleh cat biru. Hatinya bergetar, matanya menatap jauh ke arah deretan rumah yang sedang dibangun. "Ya Allah," bisiknya lirih. "Aku ikhlas dengan semua hinaan ini. Biarlah mereka menertawakan aku sekarang. Aku yakin, suatu saat nanti, Engkau akan membalikkan keadaan. Aku hanya perlu sabar menunggu waktunya." Dan tanpa ada yang tahu, Budi sebenarnya bukanlah sekadar tukang cat di proyek itu. Ia adalah pemilik sah dari tanah yang sedang dibangun menjadi perumahan elit. Semua kontraktor, termasuk Dimas, bekerja dengan izin yang lahir dari tanda tangannya. Ia memilih untuk menyembunyikan identitasnya, bukan karena takut, tapi karena ia ingin melihat siapa saja yang benar-benar memandang manusia dari hati, bukan dari harta. Hari itu, api kesabaran Budi semakin kuat. Dan tanpa mereka sadari, langkah Dimas dan Puspita sedang menuju pada sebuah kejutan besar yang akan mengubah seluruh pandangan mereka tentang Budi Raharjo. Malam itu, Budi duduk sendirian di kamar kontrakan sempitnya. Lampu 5 watt menggantung di langit-langit, memberi cahaya kekuningan yang redup. Dinding kamar dipenuhi noda cat yang tak sengaja menempel dari pakaian kerjanya. Di pojok ruangan ada satu tikar anyaman yang sudah mulai robek, menjadi alas tidurnya setiap malam. Budi meletakkan kaleng kopi sachet di atas meja kayu kecil yang kakinya sudah goyah. Tangannya gemetar saat menuangkan air panas ke dalam gelas, seakan tubuhnya masih belum sepenuhnya pulih dari beban kerja sepanjang hari. Namun sesungguhnya, bukan kelelahan fisik yang membuatnya begitu, melainkan beban batin yang terus menekan dadanya sejak pertemuannya tadi, sore dengan Puspita dan Dimas. Tawa mereka masih terngiang jelas di telinganya. Kata-kata hinaan itu seolah tak mau pergi, mengendap di kepalanya, menyayat harga dirinya sebagai seorang lelaki. Ia terdiam lama, hanya menatap uap kopi yang naik perlahan, sambil berusaha memahami mengapa orang yang dulu pernah berjanji akan setia, kini justru menjadi orang yang paling tega merobek hatinya. "Kenapa ya? Aku cuma diam," gumam Budi lirih, matanya menatap kosong. "Kenapa aku gak bisa balas saat mereka merendahkanku?" Air matanya hampir jatuh, namun segera ia usap dengan punggung tangan yang kasar. Dalam kesendiriannya, ia kembali mengingat prinsip yang sejak lama ia pegang. Diam bukan berarti kalah. Diam adalah bentuk kesabaran, cara untuk tidak terjebak dalam lingkaran kebencian. Ia lalu berdiri, berjalan ke arah sudut kamar, dan menarik sebuah kotak kayu yang tertutup rapi. Kotak itu terlihat biasa, namun isinya adalah bukti bahwa Budi bukan sembarang orang. Di dalamnya tersimpan berkas-berkas penting. Sertifikat tanah yang kini berdiri menjadi perumahan mewah,
akta perusahaan yang mencantumkan namanya sebagai pemilik, serta beberapa surat kerja sama dengan pihak kontraktor besar. Budi menatap dokumen-dokumen itu dengan tatapan tajam. Kalau aku mau, aku bisa tunjukkan semua ini. Dan seketika mereka akan terdiam. Tapi, bukan itu caraku. Ia menutup kembali kotak kayu itu, lalu menyimpannya di bawah ranjang. Baginya, kebenaran akan lebih indah jika terungkap pada waktu yang tepat. Ia tidak ingin pamer, tidak ingin membalas dengan cara yang sama. Ia hanya ingin membiarkan waktu yang membuktikan siapa yang sebenarnya menang. Malam semakin larut. Dari luar jendela terdengar suara motor lewat, dan anjing tetangga menggonggong. Budi kembali duduk di tikarnya, lalu bersujud lama. Suaranya bergetar ketika ia berdoa. Ya Allah, aku lemah kalau Engkau tidak menguatkanku. Aku rapuh kalau Engkau tidak menjagaku. Biarkan aku diam sekarang, tapi buktikanlah pada waktunya bahwa Engkau selalu bersama orang-orang yang sabar. Air mata akhirnya menetes, membasahi sajadah tipis yang ia gunakan. Namun ada ketenangan aneh yang mulai mengisi dadanya. Ia sadar, diamnya bukan karena ia lemah. Diamnya adalah tanda bahwa ia menyerahkan segalanya kepada Allah, Sang Pemilik kehidupan. Esok hari, ia akan kembali bekerja. Dengan kuas di tangannya, dengan tubuh penuh bercak-cat, dengan tatapan orang-orang yang mungkin meremehkannya. Tapi di balik semua itu, Budi Raharjo menyimpan sesuatu yang tak seorang pun bisa bayangkan. Dan diamnya hari ini akan menjadi alasan mengapa banyak orang kelak terperanjat saat mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Pagi itu, Budi Raharjo berjalan pelan menyusuri gang sempit menuju warung langganannya. Kaos lusuh penuh bercak-cat melekat di tubuhnya, sementara celana kerjanya sudah pudar warnanya. Ia membawa gelas kosong untuk diisi kopi, seperti kebiasaannya setiap pagi sebelum berangkat ke lokasi proyek. Namun, sebelum sampai ke warung, ia mendengar bisikan-bisikan yang menusuk telinganya. Beberapa tetangga yang sedang menyapu halaman dan duduk di teras saling berbisik sambil melirik ke arahnya. "Itu kan si Budi," kata seorang ibu dengan suara setengah berbisik, tapi cukup jelas untuk terdengar. Mantan istrinya sekarang hidup enak sama duda kaya raya. Lihat sendiri, Budi masih saja kerja jadi tukang cat. Kasihan sekali, ya seorang bapak yang sedang mengikat motor tua di depan rumahnya menimpali. Kasihan. Aku malah heran, kenapa dulu Puspita bisa mau sama dia? Wong jelas-jelas masa depannya nggak ada. Untung aja Puspita cepat sadar. Kalau enggak, mungkin dia ikut susah sampai sekarang. Bisikan itu membuat langkah Budi terhenti sejenak. Dadanya kembali terasa sesak, seolah luka lama disiram garam yang perih. Ia menunduk, pura-pura tidak mendengar, lalu melanjutkan langkahnya. Namun, suara-suara itu terus mengikuti di belakang punggungnya. Katanya sih Budi orangnya baik, tapi baik saja nggak cukup kalau nggak punya uang. Perempuan mana sih yang mau hidup menderita? Ujar tetangga lainnya. Budi menghela napas panjang. Setiap kata itu menusuk, tapi ia tahu inilah wajah kehidupan. Orang hanya menilai dari apa yang tampak di depan mata. Mereka tidak tahu apa yang ia simpan, tidak tahu kerja kerasnya bertahun-tahun, dan tidak tahu bahwa ia sebenarnya bukan sekadar tukang cat. Setibanya di warung, Budi disambut Bu Narti, pemilik warung yang sudah tua. Berbeda dengan tetangga-tetangga lain, Bu Narti selalu memperlakukan Budi dengan ramah. "Bud, kopi biasa ya?" tanya Bu Narti sambil tersenyum. Budi mengangguk, mencoba tersenyum meski wajahnya masih menyimpan kesedihan. "Iya Bu." Seperti biasa, Bu Narti menatap Budi dengan iba. "Aku sering dengar orang-orang ngomong macam-macam tentang kamu. Jangan dimasukin hati, Bud. Rezeki itu Allah yang atur. Kalau kita sabar, pasti ada waktunya dibalikan." Kata-kata sederhana itu membuat mata Budi berkaca-kaca. Ia merasa masih ada orang yang percaya padanya, meski hanya sedikit. "Matur nuwun Bu, doanya saja yang saya butuh." Setelah menyeruput kopi panasnya, Budi kembali berangkat kerja.
Namun sepanjang jalan, bisikan-bisikan itu tetap mengiringi langkahnya. Ada yang menatap dengan kasihan, ada yang tersenyum sinis. Semua itu menambah luka di hatinya. Di lokasi proyek, keadaan tak jauh berbeda. Beberapa pekerja lain yang sudah tahu cerita antara dirinya, Puspita, dan Dimas ikut bergunjing. Mereka menatap Budi dengan pandangan yang sulit dibaca, antara iba, sinis, dan heran. "Bud, kalau mantan istri sudah nikah sama orang kaya, rasanya gimana?" Celetuk seorang pekerja dengan nada bercanda. Yang lain tertawa kecil, meski tahu candaan itu bisa melukai hati. Budi hanya tersenyum tipis, meski di dalam dadanya ada rasa sakit yang dalam. Ia tidak ingin marah. Ia tahu, semakin ia menunjukkan kemarahan, semakin orang-orang akan menertawakannya. Ia memilih diam, lagi-lagi diam. Namun diamnya kali ini semakin menegaskan satu hal. Ia sedang menunggu saat yang tepat. Semua bisikan, semua hinaan, semua tawa sinis akan terbalas bukan dengan kata-kata, melainkan dengan kenyataan yang jauh lebih keras dari 1000 ejekan. Budi menatap rumah-rumah yang sedang dibangun. Ia tahu, hanya tinggal menghitung hari. Ketika semuanya selesai, kebenaran akan terungkap. Dan saat itu tiba, semua bisikan yang kini melukai hatinya akan berubah menjadi keheningan yang memalukan. Siang itu, panas terik kembali membakar lokasi proyek. Suara palu, gergaji, dan molen semen bercampur jadi satu, menciptakan simfoni khas dunia bangunan. Budi Raharjo berdiri di sudut halaman, membersihkan kuas dari sisa cat yang mengering. Dari luar, ia tampak seperti tukang biasa, tenggelam dalam kerja keras tanpa henti. Namun jauh di dalam dirinya, ada sesuatu yang tak pernah diketahui orang lain. Rahasia yang ia simpan rapat-rapat, bahkan dari para pekerja yang setiap hari bersamanya. Rahasia yang kelak akan mengubah pandangan semua orang terhadap dirinya. Budi bukanlah sekadar tukang cat. Ia adalah pemilik tanah luas yang kini berdiri puluhan rumah mewah di atasnya. Tanah itu ia dapatkan bukan dengan cara instan, melainkan dari warisan ayahnya yang dulu seorang petani sederhana. Saat masih muda, Budi nyaris menjual tanah itu karena desakan ekonomi. Tapi hatinya menahan. Ia percaya suatu saat tanah itu akan bermanfaat besar. Ketika beberapa investor datang, Budi dengan sabar mendengar tawaran mereka. Ia tidak menjual tanah itu begitu saja, melainkan mengikat kerjasama. Ia mengizinkan pembangunan perumahan di atas lahannya, dengan syarat kepemilikan tetap ada di bawah namanya. Dengan cerdik, ia menunjuk pengelola profesional untuk menjalankan perusahaan, sementara dirinya tetap memilih berada di balik layar. Semua orang mengira Budi hanyalah tukang cat yang numpang kerja di proyek. Padahal, seluruh proyek itu berdiri atas persetujuan dan tanda tangannya. Bahkan Dimas Setia, suami baru Puspita, tanpa sadar hanyalah salah satu kontraktor bawahan dalam lingkaran besar perusahaan milik Budi. Sore itu, setelah para pekerja pulang, Budi duduk di sebuah bangku kayu di pojok proyek. Ia membuka map berisi dokumen penting yang selalu ia simpan di dalam tas lusuhnya. Di dalamnya ada sertifikat tanah, perjanjian kerjasama, dan juga undangan resmi dari perusahaan pengembang. Undangan menghadiri acara peresmian perumahan elit yang akan digelar 7 hari lagi. Matanya menatap undangan itu lama. Hatinya bergetar, bukan karena takut, tapi karena ia tahu hari itu akan menjadi titik balik hidupnya. Hari di mana semua orang yang meremehkannya akan mengetahui siapa sebenarnya Budi Raharjo. Namun ia tidak ingin terburu-buru. Ia masih memilih menjalani hari-harinya sebagai tukang cat. Bukan karena ia tidak sanggup hidup mewah, melainkan karena ia ingin merasakan arti sabar sepenuhnya. Ia ingin membuktikan kepada dirinya sendiri dan kepada Allah bahwa kesabaran lebih berharga daripada sekadar balas dendam cepat. Di kejauhan, suara tawa Puspita kembali terdengar. Kali ini ia datang bersama beberapa teman wanitanya, menunjuk ke arah Budi sambil berbisik-bisik. Tawa mereka pecah,
membuat hati Budi semakin teriris. Namun kali ini Budi hanya tersenyum tipis. Ia tahu, tawa itu tak akan bertahan lama. Karena sebentar lagi, rahasia yang selama ini ia sembunyikan akan terbuka lebar dan semua orang akan menyadari bahwa tidak ada yang lebih kuat daripada kesabaran dan kerja keras yang tulus. Ia meremas undangan peresmian itu dengan tangan kokoh, lalu menyelipkannya kembali ke dalam tas lusuh. "Sabar, Bud," bisiknya lirih. "Hari itu akan datang. Hari di mana semua akan terbuka." Malam itu, setelah seharian bekerja di proyek, Budi Raharjo duduk di beranda kontrakan mungilnya. Angin malam berhembus pelan, membawa suara jangkrik dari sawah di kejauhan. Ia menatap langit yang penuh bintang, lalu pikirannya melayang jauh ke belakang, ke tahun-tahun penuh perjuangan yang telah ia lalui. Budi masih ingat jelas masa ketika ayahnya meninggal dunia. Saat itu, ia masih muda, hidup dengan penuh keterbatasan. Warisan satu-satunya hanyalah sebidang tanah luas di pinggiran kota. Tanah yang bahkan sebagian orang menganggap tak berharga karena jauh dari pusat keramaian. Banyak tetangga yang menyarankan agar ia menjual tanah itu untuk modal hidup. Apalagi ekonomi keluarganya saat itu benar-benar sulit. Namun Budi menolak. "Tanah ini peninggalan bapak. Aku yakin suatu saat akan berguna." Begitu ia berkata pada dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya ia jalani dengan bekerja serabutan. Kadang menjadi kuli bangunan, kadang ikut mengecat rumah orang, bahkan pernah jadi tukang panggul di pasar. Semua dilakukannya untuk bertahan hidup, sementara tanah warisan itu ia biarkan tetap kosong. Perjalanan hidupnya semakin berat setelah menikah dengan Puspita. Awalnya, mereka hidup sederhana tapi bahagia. Namun, seiring waktu, Puspita mulai lelah dengan keterbatasan. Ia sering membandingkan Budi dengan pria lain yang lebih mapan. Pertengkaran demi pertengkaran terjadi, sampai akhirnya Puspita memilih pergi dan menikah dengan Dimas Setia. Kepergian Puspita nyaris menghancurkan Budi. Ia sempat berpikir menjual tanah warisan itu untuk memulai hidup baru, tapi entah mengapa hatinya selalu menolak. Ia percaya tanah itu punya nilai besar yang hanya tinggal menunggu waktu. Beberapa tahun kemudian, datanglah sekelompok investor yang melirik tanah tersebut. Mereka menawarkan kerja sama pembangunan perumahan. Bukannya tergiur untuk menjual, Budi justru memilih menjadi pemilik saham utama dengan menjaminkan lahannya. Ia rela hidup sederhana, bahkan rela tetap bekerja kasar, demi menjaga agar kepemilikan tanah itu tidak lepas dari tangannya. Hari-hari Budi penuh keringat dan kesabaran. Ia bekerja di proyek yang sebenarnya miliknya sendiri, tapi menyamar sebagai pekerja biasa. Banyak yang tidak tahu, dari balik kuas cat di tangannya, tersimpan tanda tangan penting di setiap dokumen pembangunan. "Kalau aku hidup mewah dari dulu," batin Budi, "aku mungkin akan sombong seperti mereka. Biarlah aku tetap sederhana. Biarlah aku tahu rasanya jadi kecil, supaya saat waktunya tiba, aku tidak lupa daratan." Kilasan kenangan itu membuat matanya berkaca-kaca. Semua penderitaan yang ia lalui ternyata bukan sia-sia. Kesabaran dan keyakinannya telah membuahkan hasil. Perumahan yang kini berdiri di atas tanahnya adalah bukti nyata perjuangan bertahun-tahun. Dan ia tahu, sebentar lagi, semua orang akan melihat siapa sebenarnya Budi Raharjo. Namun, ia tetap memilih menunggu. Karena bagi Budi, kemenangan sejati bukanlah saat orang lain terhina, tapi saat dirinya mampu membuktikan bahwa hidup sederhana dan sabar bisa mengalahkan kesombongan dunia. Hari berganti, proyek perumahan semakin mendekati tahap akhir. Rumah-rumah baru berdiri megah dengan cat warna-warni yang indah. Para pekerja sibuk menyelesaikan detail terakhir, memasang jendela, merapikan pagar, dan mengecat dinding luar. Di antara mereka, Budi tetap hadir seperti biasa, memanggul kaleng cat, menyiapkan kuas, dan menatap dinding dengan fokus. Namun, ketenangannya terusik lagi. Dari kejauhan, terlihat sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti tepat di depan deretan rumah baru.
Dari dalamnya turun Puspita, tampil anggun dengan gaun mahal yang berkilau di bawah sinar matahari. Kalung emas melingkar di lehernya, tas bermerek tergantung di lengannya, dan wajahnya dihiasi riasan yang tebal. Di belakangnya, Dimas Setia keluar dengan langkah gagah, memakai kemeja putih rapi dan kacamata hitam. Mereka berdua berjalan masuk ke area proyek dengan percaya diri, seolah ingin memastikan semua orang tahu siapa mereka. Puspita menoleh ke arah para pekerja, matanya langsung tertuju pada sosok yang tak asing lagi. Budi Raharjo. Bibirnya melengkung, menyunggingkan senyum sinis. "Budi," serunya dengan suara keras, hingga beberapa pekerja lain ikut menoleh. "Astaga, kamu masih aja di sini? Masih aja jadi tukang cat? Ya Allah, aku benar-benar gak ngerti gimana dulu aku bisa tahan hidup sama kamu." Tawa Puspita pecah, kali ini lebih nyaring daripada sebelumnya. Ia menepuk-nepuk lengan Dimas sambil berkata, "Sayang, lihat tuh. Mantan suamiku, pantas aja aku dulu sengsara. Lihat, bajunya penuh cat, tangannya kasar, mukanya makin kusam. Untung aku sudah jadi istrimu sekarang. Hidupku jauh lebih terhormat." Beberapa pekerja saling berbisik. Ada yang menunduk, ada yang pura-pura sibuk. Tapi jelas mereka semua mendengar hinaan itu. Dimas menambahkan dengan nada sombong, "Ya sudah, biarin aja Pus. Orang kayak dia nggak akan pernah bisa naik kelas. Sampai tua juga tetap jadi tukang budi." Mendengar semua itu, tangannya yang menggenggam kuas bergetar, tapi wajahnya tetap menunduk. Dalam hatinya, ia berusaha menahan diri. "Sabar, Bud. Sabar. Jangan sampai mulutmu ikut kotor." Namun Puspita tidak berhenti. Ia malah semakin menjadi-jadi. Ia melangkah mendekat, berdiri hanya beberapa meter dari tangga tempat Budi bekerja. Dengan nada merendahkan, ia berkata, "Kamu tahu nggak, Bud? Kalau dulu aku tetap hidup sama kamu, mungkin sekarang aku masih tinggal di kontrakan bau itu. Tapi lihat aku sekarang. Rumahku besar, mobilku banyak, dan aku bisa beli apapun yang aku mau." Ia mengibaskan rambutnya, lalu tertawa keras bersama Dimas. Semua mata tertuju pada mereka, sementara Budi berdiri kaku, seperti sebuah pohon tua yang diterpa badai. Namun di balik diamnya, ada sesuatu yang tak dilihat orang. Senyum tipis muncul di wajah Budi. Senyum yang bukan tanda menyerah, melainkan tanda keyakinan bahwa kebenaran sedang menunggu di depan mata. Ia menatap sekilas ke arah rumah-rumah baru yang sebentar lagi akan diresmikan. Di sana, rahasia yang ia simpan bertahun-tahun akan terbuka dengan sendirinya. Dan saat itu tiba, tawa angkuh Puspita akan terdiam tanpa perlu ia balas dengan sepatah kata pun. Puspita masih sempat melontarkan ejekan terakhir sebelum pergi. "Ingat Bud, hidup itu pilihan. Dan aku sudah pilih yang terbaik. Kamu tetap saja jadi tukang cat murahan." Mobil hitam mereka kemudian melaju pergi, meninggalkan debu yang berterbangan. Para pekerja kembali bekerja, sementara Budi hanya menghela napas panjang. "Ya Allah," bisiknya dalam hati, "biarkan aku menanggung semua ini. Aku yakin, sebentar lagi, Engkau sendiri yang akan membuka semua kebenaran." Hari-hari menjelang peresmian perumahan, terasa semakin panjang bagi Budi Raharjo. Ia tetap datang ke proyek setiap pagi, mengenakan kaos lusuh yang sama, celana kerja yang sudah pudar warnanya, dan topi robek yang selalu menemaninya di bawah terik matahari. Dari luar, tak ada yang berubah. Ia masih tampak seperti tukang cat sederhana, berdiri di atas tangga, memegang kuas, bercampur dengan para pekerja lain. Namun di dalam hatinya, gelombang rasa sakit terus datang silih berganti. Setiap kali mendengar bisikan pekerja lain, setiap kali melihat senyum sinis Puspita, atau bahkan setiap kali Dimas lewat dengan mobil mewahnya, luka itu kembali terbuka, seakan dunia bersekongkol untuk membuatnya jatuh. "Bud, aku heran sama kamu," celetuk seorang pekerja muda pada suatu siang. "Kamu dihina terus sama mantan istri, tapi kamu kok bisa diam aja? Kalau aku sih udah gak tahan." "Malu, Bud." Malu Budi tersenyum tipis.
menatap pemuda itu dengan tenang. Nak, orang kalau dihina nggak perlu selalu dibalas. Kadang diam itu lebih bijak. Karena kalau kita balas, bisa jadi kita sama rendahnya dengan mereka. Pemuda itu terdiam, bingung sekaligus kagum. Ia tak tahu bahwa di balik kalimat sederhana itu, Budi menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar kesabaran. Malam harinya, di kontrakan kecilnya, Budi kembali membuka kotak kayu berisi dokumen-dokumen penting. Ia menatap sertifikat tanah yang kini sudah dipenuhi cap resmi, akta perusahaan, dan undangan peresmian perumahan elit yang akan digelar hanya beberapa hari lagi. Tangannya menyentuh kertas itu dengan gemetar. Sebentar lagi, Bud, ucapnya pelan. Semua akan tahu siapa dirimu. Tapi jangan sombong. Ingat, diam bukan karena lemah, tapi karena kamu percaya bahwa waktunya Allah yang tentukan. Air mata kembali menetes. Ia teringat wajah ayahnya, teringat janji dalam hati untuk menjaga tanah warisan itu, teringat sumpahnya untuk tetap sederhana meski ia punya kesempatan hidup mewah. Di sisi lain, kabar tentang peresmian itu ternyata sudah sampai ke telinga Puspita. Namun ia sama sekali tidak tahu bahwa nama Budi yang akan disebut sebagai pemilik utama. Ia hanya tahu acara itu akan dihadiri banyak pejabat dan pengusaha besar. Bersama Dimas, Puspita berencana hadir dengan pakaian paling mewah, ingin menunjukkan pada semua orang betapa tinggi derajatnya kini. Beberapa tetangga bahkan mulai bergunjing lagi. Kamu tahu nggak? Nanti di acara peresmian, Puspita bakal datang. Pasti dia kelihatan makin cantik, makin kaya. Kasihan Budi kalau sampai ketemu lagi di sana. Bisa makin terhina dia Budi mendengar bisikan itu, tapi ia hanya tersenyum kecil. Dalam hatinya ia berkata, mereka tidak tahu apa-apa. Biarlah mereka bicara. Nanti waktu yang akan menjawab hari demi hari pun berjalan. Cat di rumah-rumah baru mulai kering. Jalan-jalan dalam kompleks mulai diaspal. Taman-taman mulai ditanami bunga. Semua tanda bahwa hari peresmian semakin dekat. Dan di setiap detik yang berlalu, Budi terus menyimpan sabarnya. Ia tahu, sebentar lagi, diamnya akan terjawab. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Pagi itu, jalan menuju kompleks perumahan baru dipenuhi bendera kecil warna-warni yang berkibar di sepanjang pagar. Spanduk besar terpasang di gerbang bertuliskan, Peresmian Perumahan Geraha Sari Indah. Tenda putih dengan hiasan kain merah dan emas berdiri megah di tengah area. Kursi-kursi berjajar rapi, panggung utama lengkap dengan mikrofon dan bunga segar siap menyambut para tamu penting. Para pejabat daerah, pengusaha, dan kontraktor mulai berdatangan dengan mobil-mobil mewah. Suasana begitu meriah, berbeda jauh dengan hari-hari biasa di proyek. Para pekerja berdiri di pinggir, kagum sekaligus canggung melihat keramaian itu. Di antara kerumunan itu, Budi Raharjo hadir dengan pakaian sederhana. Ia masih mengenakan kemeja kotak-kotak kusam dan celana panjang hitam yang sudah memudar warnanya. Sepatunya penuh bercak-cat, membuatnya tampak seperti tukang yang kebetulan ikut menyaksikan acara. Tidak ada yang meliriknya, tidak ada yang peduli. Namun di dalam saku bajunya, tersimpan undangan resmi yang mencantumkan namanya sebagai tamu kehormatan. Sebuah rahasia besar yang hanya ia dan panitia inti ketahui. Tak lama kemudian, suasana menjadi semakin ramai ketika sebuah mobil hitam mewah berhenti tepat di depan tenda. Dari dalamnya turun Puspita Sari dengan gaun elegan berwarna biru tua, ditambah perhiasan berkilau di leher dan tangannya. Wajahnya dipoles riasan sempurna. Langkahnya penuh percaya diri. Di sampingnya, Dimas Setia turun dengan setelan jas abu-abu. Kacamata hitam menempel di wajahnya. Senyum angkuh tak lepas dari bibirnya. Begitu masuk ke tenda, banyak pasang mata yang menoleh. Beberapa tamu langsung menyambut mereka dengan salam hangat. Maklum, Dimas cukup dikenal sebagai kontraktor besar yang ikut membangun proyek ini. Puspita tersenyum puas. Matanya menyapu kerumunan, dan seketika pandangannya tertuju pada satu sosok yang sedang duduk di kursi belakang.
Budi. Senyumnya langsung berubah menjadi sinis. Ia menyikut Dimas pelan. Lihat Dim, dia datang juga. Aku gak ngerti, kenapa orang selevel dia bisa masuk ke acara mewah kayak gini. Jangan-jangan cuma numpang lihat-lihat. Dimas menoleh sebentar, lalu tertawa kecil. Biarkan saja Pus, mungkin dia penasaran lihat dunia yang enggak akan pernah bisa dia gapai. Hari ini justru akan jadi bukti betapa rendahnya dia dibanding kita. Mereka lalu berjalan ke deretan kursi depan, duduk dengan penuh percaya diri. Sementara itu, Budi tetap menunduk di kursi belakang, tenang, seperti tidak mendengar apapun. Acara dimulai dengan sambutan MC. Suara musik gamelan modern mengiringi. Para tamu bersorak, suasana semakin meriah. Setelah beberapa sambutan dari pejabat daerah, tibalah saat yang paling ditunggu. Pengumuman sosok pemilik utama tanah, sekaligus direktur pengembang yang menjadi tulang punggung proyek perumahan ini. MC dengan suara lantang berkata, "Hadirin yang kami hormati, inilah sosok yang sebenarnya berada di balik berdirinya perumahan Graha Sari Indah. Seorang yang sederhana, namun penuh ketekunan dan kesabaran. Kami persilakan naik ke panggung. Bapak Budi Raharjo." Seisi tenda mendadak terdiam. Suara riuh sebelumnya lenyap, berganti bisik-bisik penuh keheranan. Semua kepala menoleh ke arah kursi belakang, ke tempat Budi yang masih duduk dengan pakaian sederhananya. Puspita terbelalak, wajahnya pucat. Tangannya menggenggam erat lengan Dimas, tak percaya dengan apa yang baru ia dengar. Dimas sendiri terperangah, senyumnya hilang seketika. Sementara itu, Budi perlahan berdiri, melangkah maju dengan tenang menuju panggung. Setiap langkahnya seperti mengguncang hati semua orang yang hadir. Dan disitulah, rahasia yang selama ini ia sembunyikan mulai terbuka. Langkah Budi Raharjo terasa berat, tapi mantap. Suara sepatunya yang usang beradu dengan lantai panggung terdengar jelas di telinga semua orang. Tenda yang tadi riuh dengan tepuk tangan kini sunyi senyap. Seakan setiap orang menahan napas menunggu apa yang akan terjadi. MC kembali mengulang dengan suara lantang. Bapak Budi Raharjo, pemilik tanah sekaligus direktur utama pengembang Graha Sari Indah. Kata-kata itu menggema ke seluruh penjuru tenda. Seketika semua mata tertuju pada Budi, lelaki sederhana dengan kemeja kotak-kotak lusuh, celana pudar, dan sepatu bercak-cat. Tak seorang pun menyangka sosok yang selama ini dianggap buruh kasar ternyata duduk di kursi paling terhormat dalam proyek besar ini. Budi berdiri di belakang podium, menatap seluruh tamu undangan dengan wajah tenang. Lampu sorot panggung menyinari wajahnya yang berkeringat, tapi bukan karena gugup, melainkan karena momen ini adalah jawaban dari semua kesabaran yang ia simpan bertahun-tahun. Dari kursi depan, Puspita menutup mulutnya dengan tangan, matanya membelalak tak percaya. Gaun mewah dan perhiasan berkilau di tubuhnya tak mampu menutupi rasa malu yang kini menggerogoti. Ia teringat tawa-tawanya, ejekan-ejekannya, hinaan yang ia lemparkan tanpa ampun. Semua kini berbalik menyerangnya seperti cambuk yang menyakitkan. Tidak mungkin, bisiknya pelan, nyaris tak terdengar. Dimas Setia menegang di tempat duduknya. Wajahnya memerah, keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Ia menyadari, selama ini ia bekerja dalam lingkaran besar perusahaan milik orang yang justru ia rendahkan di depan umum. Harga dirinya runtuh seketika. Budi membuka suara dengan nada rendah, tapi mantap. Terima kasih kepada semua yang hadir di sini. Perumahan Graha Sari Indah bukanlah hasil kerja satu orang, melainkan kerja bersama. Namun, izinkan saya menyampaikan sesuatu yang mungkin tidak banyak diketahui orang. Suasana semakin hening. Para tamu undangan menundukkan kepala, menyimak setiap kata yang keluar dari mulut Budi. Selama ini, banyak yang mengenal saya hanya sebagai tukang cat. Ya, itu benar. Saya memang mengecat rumah-rumah ini dengan tangan saya sendiri. Saya memang bekerja bersama para buruh, memanggul cat, naik turun tangga, berpeluh di bawah terik matahari. Tapi di balik semua itu,
Saya adalah pemilik tanah ini, tanah peninggalan ayah saya. Dan saya memilih tetap sederhana, karena saya percaya kerja keras dan kesabaran lebih berharga daripada sekadar gelar dan penampilan. Bisikan mulai terdengar di antara tamu. Ada yang terkejut, ada yang menggelengkan kepala, ada pula yang langsung menunduk malu karena merasa pernah meremehkan Budi. Dari kursi depan, wajah Puspita semakin pucat. Ia menggenggam tas mewahnya erat-erat, seakan benda itu bisa menyembunyikan dirinya dari rasa malu. Dimas menatap kosong ke depan, matanya tak berani menatap panggung. Budi menatap sekilas ke arah mereka. Sekilas senyum tipis muncul di wajahnya. Bukan senyum kesombongan, melainkan senyum seorang yang akhirnya melihat kebenaran terungkap. Nama saya, lanjut Budi, bukan sekadar nama di atas kertas. Nama saya adalah bukti bahwa kesabaran tidak pernah sia-sia. Seisi ruangan bergemuruh dengan tepuk tangan. Namun bagi Puspita dan Dimas, setiap tepuk tangan itu terdengar seperti palu godam yang menghantam harga diri mereka berulang kali. Di panggung itu, Budi Raharjo bukan lagi tukang cat yang diremehkan. Ia adalah sosok yang membuat semua orang terdiam, membungkam setiap ejekan, dan mengubah arah cerita hidupnya di depan mata banyak orang. Suasana di dalam tenda peresmian masih bergemuruh oleh tepuk tangan. Para pejabat, pengusaha, hingga wartawan yang meliput tampak berdecak kagum mendengar cerita Budi Raharjo. Mereka sama sekali tak menyangka, pria sederhana dengan pakaian lusuh itu ternyata adalah pemilik, sekaligus pengendali utama proyek besar yang sedang mereka rayakan. Namun, di barisan kursi depan, ada satu wajah yang berbeda dari semuanya. Puspita Sari. Wajahnya memucat, darah seperti mengalir mundur dari pipinya. Matanya yang biasanya penuh percaya diri kini kosong, menatap ke arah panggung tanpa kedip. Mulutnya sedikit terbuka, seolah ingin mengucapkan sesuatu, tetapi kata-kata terhenti di tenggorokan. Jemarinya gemetar, menggenggam erat tas mahal yang sejak tadi ia pamerkan. Puspita merasa seluruh tubuhnya kaku, seolah waktu berhenti, hanya meninggalkan dirinya yang terjebak di tengah rasa malu yang menyesakkan. Semua tawa yang pernah ia lontarkan pada Budi kini terpantul kembali kepadanya, memukul lebih keras daripada 1000 tamparan. Bisikan mulai terdengar dari kursi-kursi sekitar. Itu kan mantan istrinya ya? Astaga, berarti selama ini dia menghina suaminya sendiri yang ternyata bos besar. Ya Allah, malunya. Pantas saja wajahnya pucat begitu. Kalau aku jadi dia, mungkin aku sudah lari keluar. Setiap bisikan itu menusuk telinga Puspita, membuat dadanya semakin sesak. Ia ingin menutup telinga, ingin bangkit dan berlari, tapi kakinya seakan terpaku di lantai. Dimas Setia yang duduk di sampingnya juga tak kalah kaget. Wajahnya merah padam, matanya menatap kosong, rahangnya mengeras menahan malu. Ia mencoba menenangkan diri, tapi genggaman tangan Puspita yang dingin membuatnya sadar bahwa istrinya sedang berada di ujung kehancuran harga diri. Puspita menoleh pelan ke arah Dimas, suaranya bergetar. Ini nggak mungkin, kan? Dimas hanya menunduk, tidak berani menatap mata istrinya. Ia tahu betul, kebenaran sudah jelas di depan mata. Tak ada yang bisa menyangkal. Air mata perlahan menggenang di sudut mata Puspita. Ia teringat semua kata-kata pedas yang pernah ia ucapkan pada Budi. Ejekan, hinaan, tawa merendahkan. Semua kini berubah menjadi belati yang menikam dirinya sendiri. Kenapa aku begitu bodoh? Bisiknya dalam hati. Kenapa aku tinggalkan dia hanya karena aku silau pada harta? Padahal dia orang yang jauh lebih mulia dari siapapun yang pernah aku kenal. Budi di atas panggung melanjutkan sambutannya dengan tenang. Ia tidak menyebut nama Puspita, tidak pula menyinggung hinaan yang pernah ia terima. Justru ia berbicara tentang arti kesabaran, tentang bagaimana hidup bukanlah soal siapa yang paling cepat mendapat kemewahan, tapi siapa yang paling kuat menahan ujian. Setiap kata Budi terasa seperti pisau yang menembus pertahanan Puspita.
bukan karena kata-kata itu menyindir, melainkan karena kebenarannya terlalu jelas untuk ia bantah. Senyum tipis Budi sesekali muncul, terutama ketika matanya sekilas bertemu dengan Puspita. Namun senyum itu bukan senyum kemenangan, bukan pula ejekan. Senyum itu adalah senyum pemaafan. Dan itulah yang membuat hati Puspita semakin hancur. Ia ingin berteriak, ingin memohon, agar waktu diputar kembali, agar ia bisa memilih jalan yang berbeda. Namun semuanya sudah terlambat. Di hadapan banyak orang, wajah Puspita membeku, tubuhnya kaku. Sementara air mata akhirnya jatuh membasahi pipinya, yang dipoles make up mahal. Di momen itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Puspita benar-benar merasa kalah. Suasana di tenda peresmian masih hening. Semua mata tertuju pada Budi Raharjo yang berdiri di atas panggung. Sorot lampu menimpa wajahnya, memperlihatkan ketenangan seorang lelaki yang selama ini dianggap remeh, namun kini berdiri sebagai pemilik kehormatan. Budi membuka kembali suaranya. Nada suaranya tenang, tak tergesa, dan setiap kata yang keluar seolah langsung menembus hati para pendengar. "Sahabat-sahabat semua," ucap Budi, "saya tahu. Banyak yang tidak menyangka saya bisa berdiri di sini. Banyak yang melihat saya hanya sebagai tukang cat. Dan saya tidak marah, karena memang begitulah saya memilih jalan hidup saya. Saya tidak malu jadi tukang cat, karena dari situlah saya belajar arti kerja keras dan kesabaran." Seisi ruangan terdiam, beberapa mengangguk, beberapa lainnya menunduk dalam-dalam. "Kalau saya boleh jujur," lanjutnya, "dalam hidup ini saya pernah kehilangan, pernah dihina, pernah dianggap tidak punya masa depan. Tapi dari situlah saya belajar bahwa harga diri manusia tidak ditentukan oleh pakaian atau pekerjaan yang terlihat, melainkan oleh keikhlasan hatinya menghadapi ujian." Tepuk tangan kecil terdengar, lalu semakin lama semakin riuh. Namun Budi mengangkat tangan, memberi isyarat agar semua kembali tenang. Ia lalu menoleh sekilas ke arah barisan depan, tempat Puspita dan Dimas duduk dengan wajah tegang. "Saya berdiri di sini bukan untuk membalas hinaan siapapun. Saya berdiri di sini untuk mengatakan bahwa hidup tidak pernah berhenti memberi kejutan. Hari ini kita mungkin rendah. Besok bisa jadi Allah angkat derajat kita setinggi-tingginya. Dan sebaliknya, siapa yang sombong hari ini bisa jadi jatuh seketika di hari esok." Kata-kata itu membuat dada Puspita semakin sesak. Air matanya jatuh lagi, membasahi pipinya. Dimas menunduk, wajahnya merah padam, tak berani menatap siapapun. Budi lalu menghela napas panjang, dan dengan suara bergetar ia menambahkan, "Kalau ada yang pernah menyakiti saya sudah maafkan. Saya tidak menyimpan dendam. Karena saya yakin tidak ada satupun luka yang Allah biarkan sia-sia. Semua akan ada balasannya, entah di dunia, entah di akhirat." Kalimat itu membuat seisi ruangan benar-benar terharu. Banyak tamu undangan yang meneteskan air mata, bukan hanya karena tersentuh oleh ketulusan Budi, tapi juga karena mereka merasa ikut tersindir. Berapa banyak dari mereka yang selama ini meremehkan orang lain hanya karena penampilan. Puspita menggigil. Kata-kata lembut itu terasa lebih menyakitkan daripada 1000 ejekan. Budi tidak membalas dengan kemarahan, tidak menelanjangi aibnya di depan umum, tidak pula menyebut namanya. Justru dengan kelembutan itulah Budi membuatnya hancur. Di sudut panggung, panitia mulai bersiap melanjutkan acara. Namun semua orang tahu, momen itu sudah menjadi inti dari peresmian hari itu. Sosok sederhana yang selama ini diremehkan, kini berdiri tinggi bukan karena kekayaan semata, tapi karena kebesaran hati yang tak semua orang miliki. Dan di barisan depan, Puspita hanya bisa menunduk. Air matanya mengalir deras, sementara hatinya berbisik lirih. "Ya Allah, andai aku tidak meninggalkannya, mungkin hari ini aku masih di sisinya. Bukan di kursi ini." Dengan rasa malu yang menusuk, acara peresmian perlahan berlanjut. Namun suasana hati semua orang masih tertinggal,
pada momen ketika nama Budi Raharjo menggema di panggung. Para pejabat yang hadir saling berbisik kagum, para kontraktor terdiam penuh hormat, dan para wartawan sibuk mencatat setiap detail cerita tentang tukang cat yang ternyata pemilik besar. Budi turun dari panggung dengan langkah tenang. Ia kembali ke kursinya di belakang, tetap sederhana, tetap rendah hati, seolah tidak ada yang berubah. Tapi di mata semua orang, ia sudah bukan lagi sosok yang sama. Puspita menunduk dalam-dalam, wajahnya masih basah oleh air mata. Gaun mahalnya kini terasa berat. Perhiasan yang tadi ia banggakan terasa menjerat leher. Setiap kilau emas di tubuhnya justru menjadi cermin dari kesalahannya, bahwa ia memilih dunia yang gemerlap, tetapi kehilangan hati yang tulus. Ia berani menoleh sedikit, melihat sosok Budi yang duduk dengan tenang, bahkan tersenyum ramah kepada orang-orang yang kini datang menyapanya. Senyum itu membuat dada Puspita semakin sesak. Kenapa aku buta dulu? Kenapa aku tinggalkan orang sebaik dia? Dimas di sampingnya hanya terdiam. Keringat dingin membasahi pelipis. Ia tahu, sebagai kontraktor, posisinya kini berada di bawah kendali Budi. Harga diri yang selama ini ia banggakan runtuh seketika. Dan di depan banyak orang, ia merasa begitu kecil. Setelah acara selesai, sebagian tamu menghampiri Budi, menyalaminya, memberi ucapan selamat. Budi menerima dengan rendah hati, tanpa ada sedikit pun kesombongan. Tiba-tiba, langkah pelan terdengar dari arah depan. Puspita berdiri dengan tubuh gemetar, lalu berjalan mendekati Budi. Orang-orang yang melihat terdiam, menahan napas, penasaran apa yang akan terjadi. "Bud," suara Puspita bergetar, matanya sudah sembab. Aku minta maaf." Air matanya jatuh, membasahi pipi. "Aku salah, Bud. Aku hina kamu, aku tinggalkan kamu, padahal kamu orang yang paling tulus yang pernah ada di hidupku. Aku menyesal." Suasana hening. Semua mata kini tertuju pada Budi. Budi menatap Puspita lama, matanya teduh, wajahnya tenang. Ia lalu berkata, pelan, "Pus, aku sudah maafkan kamu sejak lama. Hidup ini bukan untuk menyimpan dendam. Aku hanya ingin kita semua belajar bahwa jangan pernah meremehkan orang lain. Karena kita tidak tahu rencana Allah di balik setiap kesederhanaan." Kata-kata itu membuat Puspita terisak. Ia menutup wajahnya dengan tangan, menangis sejadi-jadinya di depan banyak orang. Budi tidak menambah kata apa-apa. Ia tahu, penyesalan Puspita adalah urusan hatinya sendiri. Ia hanya ingin menunjukkan bahwa sabar bukan berarti kalah, dan ikhlas bukan berarti bodoh. Hari itu menjadi saksi bahwa seorang tukang cat yang sabar bisa berdiri lebih tinggi daripada orang-orang yang menghina. Saksi bahwa kerja keras, doa dan ketulusan akan menemukan jalannya sendiri. Dan di tengah keramaian yang masih bergema, Budi berjalan pulang dengan langkah sederhana, meninggalkan panggung kehormatan tanpa membawa sombong. Ia hanya membawa keyakinan bahwa semua ini bukan semata karena dirinya, tapi karena Allah yang selalu membela hambanya yang sabar. Sahabat semuanya, itulah akhir dari cerita kita hari ini. Semoga kisah tadi bisa menjadi pelajaran hidup yang berarti untuk kita semua. Sebelum video ini ditutup, kalau sahabat suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa klik tombol suka, bagikan ke teman-teman, dan pastikan sudah subscribe channel Deretan Hikmah, supaya sahabat tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan penuh makna lainnya. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.